Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nazira Alzani 0306223120. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepalang merahn dengan judul donor darah. Nah, donor darah itu adalah menyumbang darah untuk tujuan transfusi darah. Transfusi darah itu apa? Transfusi darah itu adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Nah, jenis golongan darah. Jenis golongan darah itu ada 4. Ada jenis golongan darah A, jenis golongan darah B, jenis golongan darah AB, dan jenis golongan darah O. Selanjutnya, fungsi darah. Fungsi darah yang pertama itu mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang kedua, mengganti sel-sel yang rusak. Jika seseorang dia mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, maka jiwanya bisa terancam dan perlu transfusi darah. Yang selanjutnya, kegiatan donor darah. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Komponen darah itu ada 2. Yang pertama, darah lengkap. Darah yang mengandung seluruh komponen darah. Yang kedua, komponen darah itu terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Selanjutnya, donor darah tindakan sukarela. Ada 2 tindakan. Yang pertama, donor darah sukarela yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Yang kedua, donor darah pengganti. Seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut dia berikan. Selanjutnya, siapa sih yang boleh donor darah? Nah, kalian pasti tahu siapa aja yang boleh donor darah. Yang pertama itu laki-laki atau wanita yang berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan itu minimal 45 kilo. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram. Selanjutnya, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mm hektogram dan diastolik 50 sampai 100 mm hektogram. Yang terakhir, tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis. Selanjutnya, bagaimana sih menjadi pendonor? Yang pertama, adapun cara menjadi pendonor darah yang sukarela. Yang pertama, calon donor datang ke UTD atau unit transfusi darah, PMI, atau di tempat event donor darah sukarela. Yang kedua, calon donor mengisi formulir darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat. Yang terakhir, calon donor mendapat kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Peran PMR. Berbagai kebaikan sebagai kecil pun tidak pernah sia-sia. Menjadi donor darah sukarela ataupun pengganti haruslah memenuhi persyaratan. Namun bukan berarti yang belum memenuhi syarat tak bisa melakukan apa-apa. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.